Akhirnya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengumumkan dengan tidak lupa salaman selamat bergabung di Timnas Indonesia Kevin Dix. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Kevin Dix sampai saat kita membuat video ini ia bermain di klub Denmark yang bernama FC Copenhagen. Banyak pengalaman yang sudah dirasakan oleh Kevin Dix, tentu tak diragukan lagi. Kevin Dix bermain sebagai center back. Ia juga bisa bermain di posisi fullback kanan, fullback kiri, serta defensive midfielder. Perihal di mana nanti posisi Kevin Dix, ya biarkan saja Coach Shin Tae-yong yang mengimplementasikannya, yang memanfaatkan Kevin Dix. Nah, kedatangan Kevin Dix tentu semakin menebalkan skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Itu yang diharapkan oleh Pak Erick Thohir, itu yang diharapkan oleh Coach Shin Tae-yong juga. Semakin tebal skuad Timnas, maka selaku pelatih Coach STY semakin mudah untuk bisa menentukan pemain-pemain yang tampil ataupun pemain-pemain yang ganti agar kualitas permainan Timnas Indonesia tidak jauh berbeda, teman-teman. Nah, dengan kedatangan Kevin Dix, ya kita lihat ke depannya bagaimana lagi ya perkembangan dinamika pemain-pemain yang bergabung ke Timnas Indonesia. Ada satu elemen yang sangat amat penting ya, disebutkan oleh Pak Erick Thohir lewat berbagai macam wawancara yang ia lakukan. Kenapa nih? Pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora deal dengan Timnas Indonesia, mau bergabung dengan Timnas Indonesia, yang notabene sempat berpikir panjang, berpikir lebih dalam untuk memutuskan ia bergabung bersama Timnas Indonesia. Nah, disebut oleh Pak Erick Thohir mereka pemain-pemain keturunan kita yang akhirnya memilih ia bergabung Timnas Indonesia melihat nih program yang diberikan oleh Ketum PSSI terhadap Timnas Indonesia, dan Timnas Indonesia kita pun terus meningkat. Nah, ketika program baik, Timnas Indonesia baik, teman-teman, membuat apa? Daya tarik itu pun kencang. Nah, beberapa waktu yang lalu Justin Hubner sempat ia bercanda dengan rekan-rekannya di klubnya, teman-teman. Rekan-rekannya melihat bagaimana exposure yang sangat amat luar biasa ketika bermain di Timnas Indonesia, dan sampai-sampai rekan dari Justin Hubner menginginkan juga nih untuk bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. Nah, kenapa exposure itu sekarang ini luar biasa kencang terhadap Timnas Indonesia? Ya sederhana, karena prestasi, karena permainan Timnas Indonesia terus berkembang. Semakin meningkat Timnas Indonesia, semakin luar biasa Timnas Indonesia. Jadi jangan heran, teman-teman, kemudian hari ya bisa saja terus bertambah pemain-pemain yang tadinya menolak bergabung Timnas Indonesia karena hal-hal yang mungkin masih menjadi pertimbangan pemain tersebut. Ya, perihal administrasi dari Kevin Dix, ya seperti biasa kita lihat bagaimana ujungnya. Nah, salah satu hal yang sekarang ini menjadi pemberitaan ya teman-teman, ya suka tidak suka bagaimana Timnas Indonesia kita melaju sangat pesat. Bukan kita bicara di level pemberitaan dalam negeri, tetapi pemberitaan di mancanegara. Aku banyak pengalaman berdiskusi dengan pemain-pemain asing yang ada di Liga Indonesia ataupun ya pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Penting sekali mereka mendapatkan yang namanya informasi. Nah, contoh di Liga Malta kan akhir-akhir ini banyak pemain-pemain asing mereka datang ke Liga Indonesia. Oke, satu pemain datang, dua pemain datang. Nah, kemudian terekspos ini oleh ataupun pemain-pemain yang ada di Liga Malta sana melihat, wah banyak juga nih. Akhirnya pemain-pemain dari Liga Malta, pemain-pemain asing di Liga Malta bergabung ke Liga Indonesia. Nah, kemudian ditanyalah oleh pemain yang masih stay di Liga Malta kepada pemain yang ada di Liga Indonesia, gimana nih sepak bola Indonesia, gimana nih Liga Indonesia? Dicekokilah, disampaikanlah oleh pemain yang sudah bermain di Liga Indonesia. Disebutlah fasilitasnya di sini gila-gilaan, gajinya di sini fantastis,
dan lain sebagainya. Dan kita sudah memberikan salah satu contoh teman-teman di Liga Malta, pemain sepak bola ya Soso digaji mereka 500 juta salah satu ya teman-teman, datang ke Liga Indonesia. Bayangkan aja, dari 500 juta menjadi 4 miliar sampai dengan 5 miliar, ditambah fasilitas rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa aku menyampaikan hal demikian teman-teman? Penting juga ya yang namanya exposure, pemberitaan yang baik, pemberitaan yang oke. Dalam konteks sekarang banyak media-media internasional memberitakan timnas Indonesia yang baik-baik. Pun seperti yang sudah kita ulas teman-teman, The Athletic itu media yang sangat amat gila loh. Aku menjadikan salah satu itu rujukan, The Athletic. The Athletic pun memberitakan timnas Indonesia. Nah, for your information, bagi yang belum sering membaca, melihat, mendengar The Athletic itu media olahraga terbesar di dunia. Mereka banyak membahas dari sisi teknis permainan sepak bola, tactical lah, di balik layar lah, di belakang situasi yang terjadi, ada drama bla bla bla, itu mereka kupas. Dan nah, The Athletic membahas bagaimana perkembangan timnas Indonesia, ya bagaimana exposure yang sangat amat kencang didapat oleh Martin Vaz, kemudian Justin Hubner, kemudian Rafael Strijk, kemudian ada Marcelino Ferdinand, klub dari Marcelino Ferdinand. Nah, apa yang dialami sepak bola kita bukan hanya exposure ke timnas Indonesia, bukan hanya ke pemain timnas Indonesia, tetapi klub-klub pun berdampak ini. Bagaimana permainan yang berkembang memberikan efek perkembangan juga terhadap media sosial klub. Kita lihat aja ini ketika Kevin Dix sudah mengumumkan bergabung, maulah ya, salaman kan artinya kode dari Pak ET, mau nih bergabung bersama timnas Indonesia, dan di caption pun kan sudah disebutkan oleh Pak ET mau nih bergabung ke timnas Indonesia. Lihat aja FC Copenhagen nih, nanti bakalan media sosialnya itu meledak, berkembang terus melesat teman-teman. Nah, kita pun harus tentu melihat nih bagaimana Kevin Dix posisinya sudah berada di usia 28 tahun. Pengalamannya tak usah diragukan, sudah banyak dia merasakan berbagai pertandingan-pertandingan krusial. Nah, tentu dengan posisi 28 tahun, sulit sekarang posisinya untuk bisa mendapatkan kesempatan dipanggil bersama timnas Belanda. Kita harus realistis, kita harus melihat hal demikian. Nah, dengan posisi 28 tahun usianya, kemudian dia ya sulit rasa-rasanya untuk bergabung bersama timnas Belanda. Nah, tentu sebagai pemain profesional harus bisa memikirkan lebih panjang lagi karirnya teman-teman. Nah, posisi Kevin Dix dengan pengalamannya tentu ini dibutuhkan timnas Indonesia. Nah, dengan dibutuhkan oleh timnas Indonesia dari sisi profesional permainan terkait teknis, ya otomatisnya ya dia akan mendapatkan yang namanya kesempatan. Oke, dari sisi teknis permainan sepak bola kita lewatkan dulu, karena memang sudah luar biasa Kevin Dix ini. Untuk masa depannya, dari apa? Dari sisi exposure. Nah, Justin Hubner sudah mendapatkan mention oleh rekan-rekan dari Justin di sana kan, bagaimana brand itu banyak datang ke Justin Hubner. Kita harus membahas hal tersebut. Kita nggak bisa menyampingkan sekarang ini sepak bola, pemain sepak bola profesional dengan brand-brand yang ada di dunia teman-teman. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, dan Mbappe lain sebagainya. Mereka bekerja sama dengan brand. Dan dari brand tersebut mereka mendapatkan yang namanya penghasilan. Penghasilan itu kan untuk menghidupkan mereka di masa depan. Dengan posisi dari Kevin Dix ini pun ya sebagai pemain profesional, pasti ikatan brand itu nggak bisa kita lepaskan dari Kevin Dix, apalagi exposure yang sangat amat besar. Nah, itu kan yang dirasakan oleh banyak pemain timnas kita. Ini bukan maksudnya bagaimana ya, tetapi kita melihat pengalaman nih yang dirasakan oleh banyak pemain timnas Indonesia yang diangkat oleh The Athletic. Sangat amat luar biasa konstelasi perubahan, bukan hanya dari sisi teknis terhadap permainan, tetapi dari sisi brand, dari sisi penghasilan, bagaimana media sosial yang membludak. Oke, ya itulah dia kedatangan dari Kevin Dix teman-teman. Semoga dengan kedatangan Kevin Dix bisa memantik pemain-pemain yang sebelumnya ragu untuk datang ke timnas Indonesia. Dan ya, well done, satu hal yang sangat amat bagus dari kedatangan Kevin Dix.
bagaimana pengalaman yang sudah ia rasakan 28 tahun teman-teman bisa ia tularkan kepada pemain-pemain timnas Indonesia kita. Dan posisi sekarang, aku jujur aja teman-teman, saat menonton timnas Indonesia dengan skuad pertahanan yang sangat amat prima, enjoy aja gitu menonton permainan timnas. Kadang kan kalau kita nonton permainan timnas dulu-dulu, karena pertahanan kita rapuh, kadang suka deg-degan, suka debar-debar. Nah sekarang baik itu dari sisi bola udara, bola atas, pun permainan open play sedikit lebih tenang lah ya, nyaman melihat pertahanan timnas Indonesia. Dan yang terpenting, kita pun harus menjadikan pelajaran pertandingan Bahrain melawan Indonesia, ada yang namanya titik konsentrasi penuh, harus itu dilakukan terus-menerus ya. Walaupun pemain kita berkualitas tapi nggak bisa konsentrasi penuh, itu kan yang dirasakan oleh Mads Hilgers di laga debutnya saat menghadapi Bahrain. Mads Hilgers tidak melihat bagaimana posisi pemain yang berada di dekatnya, dan Mads Hilgers hanya ball watching. Nah, padahal itu momen yang sangat amat krusial di penghujung pertandingan babak kedua perihal konsentrasi. Mau Van Dijk, kalau dia nggak konsentrasi menjaga pertahanan, maka akan sangat sulit untuk membentuk tembok pertahanan yang sangat amat kuat. Oke, mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.